pemenuhan kebutuhan emosi anak ini sebetulnya sama pentingnya dengan kebutuhan fisik, kebutuhan kognitif gitu ya. Nah, kenapa? Karena memang dalam perkembangan seorang anak itu emang harus lengkap. Jadi harus memang sehat secara fisik, sehat secara emosi, sehat secara kognitif, sehat secara psikologis, dan juga sehat secara sosial. Nah, oleh karena itu kita bicara dulu tentang sebetulnya yang dimaksudkan dengan kebutuhan emosi anak itu apa aja sih? Kebutuhan emosi anak itu kalau kita lihat itu ada kebutuhan fisiologis. Jadi maksudnya bagaimana kebutuhan dia akan makanan, minuman, kemudian juga hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan hidup sehari-hari itu terpenuhi. Yang kedua adalah rasa aman. Jadi bagaimana dia bisa merasa bahwa orang tuanya ini adalah sosok yang memang bisa dia percaya dan melindungi dia. Nah, berikutnya adalah disayang. Nah, ini artinya adalah memang bagaimana seorang anak itu mau dan mampu merasa bahwa orang tua adalah sosok yang bisa menyayangi dirinya apa adanya. Jadi mau dia nakal, mau dia baik, mau dia apapun, orang tua tetap sayang sama dia. Nah, berikutnya adalah diterima di lingkungan. Nah, kebutuhan diterima ini adalah berkaitan awalnya tentunya lingkungan keluarga ya. Nah, tetapi kemudian makin lama makin membesar lingkungannya, nggak cuma keluarga tapi juga pertemanan, sekolah, masyarakat, dan orang-orang yang ada di sekitar lainnya seperti itu. Nah, berbicara tentang kebutuhan emosi anak ini tidak lepas juga kaitannya dengan pada saat kita berbicara tentang kebutuhan psikologis dasar yang harus dimiliki oleh anak kita. Apakah itu? Nah, yang pertama adalah kebutuhan untuk basic safety. Nah, ini adalah pemenuhan yang harus terjadi di anak usia 0 sampai 1 tahun. Jadi masih masa bayi. Gitu ya. Nah, masa bayi kalau kita kenal masa di mana anak itu memang benar-benar tergantung sama ibunya gitu ya, dalam mulai pemberian ASI, kemudian juga bagaimana anak itu ditidurkan, kemudian orang tua atau kita berespon terhadap tangisan bayi dan sebagainya. Nah, apabila tangisan bayi itu kita respon dengan tepat, misalnya contohnya pada saat bayi menangis, kemudian kita hampiri, kita lihat kebutuhannya apa gitu kan, kita berikan misalnya, oh dia lagi haus gitu, atau dia lagi lapar, dikasih susu atau dikasih ASI. Kemudian oh dia popoknya basah, diganti. Nah, itu artinya memenuhi yang namanya need of basic safety-nya. Nah, kalau kita bicara dengan need of basic safety ini artinya berarti harus dipenuhi pada anak di usia tersebut. Nah, tadi Bu Yuke sempat mensoundingkan atau mengumumkan bahwa kalau emang nggak terpenuhi terus gimana? Nah, ini sekalian nih. Jadi kalau tidak terpenuhi, maka nanti ke depannya itu di kemudian hari akan menyebabkan si anak ini punya yang namanya traps ya. Traps itu artinya kayak jebakan atau kemudian luka gitu ya, kita bisa artikan seperti itu. Nah, trapsnya apa nih kalau basic psychological needs yang berkaitan sama hal safety ini tidak terpenuhi, yaitu abandon. Abandon itu artinya perasaan ditinggalkan, merasa bahwa dirinya itu memang nggak ada yang nolong, nggak ada yang memang menyayangi dia gitu ya, abandon. Nah, ini biasa memang dialami oleh anak-anak yang memang secara fisik tidak tinggal bersama orang tuanya. Kemudian berikutnya juga selain traps yang abandon, ada juga yang namanya traps mistrust dan abuse. Mistrust ini artinya ketidakpercayaan kepada orang tua. Kenapa? Karena merasa bahwa kok aku nangis, nggak ada yang kemudian mengasuh. Aku minta ini, kemudian nggak ada orang yang bisa kemudian ada untuk aku gitu ya. Jadi mulai timbul ketidakpercayaan terhadap lingkungan gitu. Nah, apalagi kalau misalnya orang tuanya melakukan kekerasan gitu, misalnya mukul, tendang dan sebagainya. Nah, itu akan lebih parah lagi kalau terjadi pada periode ini karena anak tadi sudah abandon, mistrust gitu kan ya. Nah, oleh karena itu kita para orang tua dalam memenuhi need of otonominya ini adalah seperti apa. Jadi kita support anak kita, misalnya contohnya, wah bisa minum sendiri ya, aduh bisa makan sendiri gitu kan ya, aduh makasih ya udah ngasih mama gelas dan sebagainya. Jadi seperti itu. Jadi apa yang dia lakukan, walaupun itu misalnya makanannya juga tumpah-tumpah gitu ya, nuangin air juga masih tumpah-tumpah, yang penting kita puji dan kemudian kita dorong bahwa dia emang bisa melakukan gitu ya. Jadi lebih ke prosesnya di sini. Nah, pada saat kita lakukan itu gitu ya, contohnya juga di 1 sampai 3 tahun ini kan motoriknya juga lagi aktif-aktifnya. Jadi dia akan berlari, berjalan, melempar, melompat gitu ya. Yang kita harus orang tua lakukan adalah kita dampingin dia. Anak jatuh tuh nggak apa-apa kok. Justru dengan jatuh dia akan belajar. Yang penting kita ada di sebelahnya. Jadi kalau jatuh pun itu emang jatuhnya yang masih menurut kita itu sesuai lah dengan yang bisa dia terima gitu ya efeknya gitu. Nah,
kalau ini sudah terpenuhi, maka anak itu akan bisa masuk ke periode selanjutnya. Tapi kalau tidak, maka di kemudian hari yang tertimbulkan adalah dependence. Jadi si anak ini akan merasa bahwa dirinya itu nggak punya apapun yang bisa dia lakukan. Jadi semuanya jadi tergantung sama orang. Contohnya kenapa misalnya? Pada saat anak itu mau makan, kita yang suapin. Anak itu mau minum, jangan minum sendiri, mami yang minumin gitu kan ya. Takut tumpah. Nah, sehingga akhirnya si anak nggak punya kapasitas untuk melakukan apa-apa. Nah, pada saat dia besar nanti, dia merasa bahwa aku nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi dia merasa dirinya tidak sempurna. Nah, selain itu, traps yang berikutnya adalah vulnerability. Vulnerability ini adalah suatu kerentanan psikologis di mana pada saat ada satu luka di hari atau di masa sebelumnya, kemudian luka ini terbawa tapi dalam satu tema yang sama gitu ya. Misalnya contohnya dalam ini vulnerability adalah dikatakan, aduh kamu nggak bisa, kamu bawa ini aja tumpah, kamu bawa ini aja kepleset gitu kan ya. Nah sehingga di kemudian hari pada saat nanti misalnya lingkungan mengatakan pada dia bahwa sini aku aja ngerjain, kamu nggak bisa. Nah, ini kayak terikol lagi bahwa, oh iya sih aku emang nggak bisa, dulu aku nggak bisa dan sekarang pun nggak bisa, gitu ya. Jadi dia punya kerentanan psikologis. Nah, berikutnya adalah kebutuhan untuk self-esteem. Jadi bagaimana caranya si anak ini punya konsep diri ya. Nah, ini ada di usia SD. Kenapa SD? Karena SD ini kan memang usia di mana si anak itu sudah mulai mengenal teman-teman di luar lingkungan keluarga. Jadi sudah ada lingkungan sosial di luar keluarganya. Sehingga di situ anak ingin menunjukkan bahwa ini loh aku gitu kan ya. Aku itu bisa ini, aku tuh bisa itu. Aku tuh kemudian pada saat SD pun yang menjadi hal yang memang dicermati oleh anak-anak adalah aku bisa secara akademis atau enggak itu. Seperti itu ya. Misalnya contohnya, aku bisa mengerjakan matematika, aku bisa mengerjakan bahasa dan sebagainya. Ini karena memang rentangnya di anak sekolah. Nah, pada saat ini yang kita sebagai orang tua bisa lakukan adalah pada saat anak menemui kesulitan, kita cari tahu kesulitannya di mana dan apa yang bisa kita lakukan untuk membantu dia mengatasi kesulitannya dengan kemudian menggunakan kemampuan atau keterampilan dia sendiri. Gitu ya. Contohnya misalnya, coba dilihat lagi. Ayo, dihitung sekali lagi. Kira-kira salah apa benar ya? Gitu. Kemudian dia hitung, oh iya ya mama ternyata salah. Oke, kalau salah harus diapain? Jadi dia hapus. Jadi kita di sebelahnya tinggal membimbing aja gitu ya. Nah, anak-anak yang self-esteem pada masa SD-nya itu terpenuhi, dia akan merasa bahwa dia itu sebagai diri yang unik, yang berbeda sama teman lainnya. Jadi dia akan paham bahwa nggak apa-apa kok aku misalnya nggak terlalu bisa di seni, tapi aku kan jago di bahasa gitu. Aku nggak apa-apa kok nggak bisa di matematika, tapi kan aku jagonya di olahraga gitu ya. Dia menemukan keunikan dirinya. Nah, pada saat SD ini, apabila self-esteem atau konsep dirinya ini tidak kemudian terpenuhi dengan baik, maka yang terjadi adalah di kemudian hari atau di masa besarnya traps-nya adalah defectiveness ya. Defectiveness ini adalah merasa bahwa dirinya itu tidak sempurna. Orang tua itu nggak pernah menghargai dia dan lingkungan aku pun nggak ada yang bisa menghargai aku. Buktinya aku disalah-salahin mulu misalnya seperti itu ya. Nah, traps yang kedua yang terjadi juga pada masa ini adalah kalau tidak terpenuhi failure. Failure adalah perasaan takut gagal gitu ya. Jadi pada saat dia mau mencoba sesuatu, dia nggak berani karena dia di mindsetnya udah punya pemikiran bahwa nanti pasti gagal deh, nanti pasti salah deh. Kalau gitu nggak usah bikin aja lah. Kalau aku nggak bikin kan aku nggak salah. Kalau aku bikin kan aku jadi salah gitu ya. Nah kita bisa bayangkan kalau ini terjadi di usia dewasa awal atau dewasa pada saat dia harus mencari kerja nantinya. Nah akhirnya kemudian dia tidak bisa mencari kerja yang sesuai dengan dirinya atau bahkan dia tidak berusaha untuk mencari kerja bahkan misalnya seperti itu. Nah, berikutnya adalah need for self-expression. Apa nih need for self-expression? Jadi kemampuan seseorang untuk bisa mengekspresikan dirinya, untuk bisa mengeluarkan apa yang menjadi idenya dan pemikirannya. Nah, ini ada di kategori remaja biasanya ya. Nah, di kategori remaja ini kan anak lagi memang memperlihatkan bahwa identitas dirinya yang paling dominan. Dia akan mulai kemudian merasa bahwa aku kelompoknya yang ini nih. Aku ini temennya yang ini nih, geng aku yang ini nih, dan dia akan cenderung mencari identitas dengan identitas yang sama dengan gengnya gitu ya. Nah, sehingga di sini kalau memang yang diperoleh adalah lingkungan pertemanan yang
baik, yang mendukung, yang positif, maka yang terjadi adalah ini anak memang bisa mengembangkan konsep dirinya juga secara positif. Namun apabila di tahap expression ini dia tidak mendapatkan itu, gitu ya, jadi dia tidak bisa mengidentifikasi, maka traits yang terjadi di masa depannya adalah namanya subjugation. Subjugation adalah anak itu cenderung patuh sama apapun gitu ya. Nah, subjugation ini juga bisa terjadi pada misalnya orang tua yang terlalu otoriter, yang selalu menganggap bahwa pokoknya kalau mama bilang ini ya ini, kalau papa bilang ini ya ini, jadi kamu nggak boleh ngebantah gitu ya. Nah, ini terjadi pada saat remaja, anak terlalu patuh, dia iya aja, mau ngomong juga nggak bisa gitu ya. Nah, akhirnya kemudian di masa depannya pun dia tidak bisa mengungkapkan apa yang menjadi keinginan dirinya. Seperti itu. Kemudian berikutnya adalah traits unrelenting standard. Ya, unrelenting standard adalah ini terjadi pada anak yang tergolong achiever. Jadi maksudnya gini, benar-benar dia setting targetnya tuh terlampau tinggi, gitu. Dan kadang itu di luar rasionalnya dia, gitu. Karena apa? Karena dia merasa bahwa kalau aku nggak mencapai yang setinggi itu, berarti aku nothing, gitu. Ya. Nah, ini biasa terjadi pada saat misalnya contohnya di remaja yang orang tuanya bilang seperti ini. Pada saat ada hasil ujiannya datang gitu ya. Ya elah kenapa cuma 7 sih? Pokoknya kalau nggak 100 mah bukan anak papi gitu ya kan. Ih kok cuma segini sih, cuma 8, padahal teman-teman kamu yang lain bisa tuh 100 gitu kan ya. Nah itu, sehingga kalau anak terus digitukan dalam kurun waktu yang kemudian berkepanjangan, dia akan menjadi bahwa oke, aku harus jadi yang terbaik, kalau enggak ya sekalian nothing gitu ya. Nah berikutnya adalah need for connection to others. Ini kata lainnya adalah intimacy, yaitu bagaimana seseorang itu bisa mempunyai hubungan keakraban dengan orang lain, tapi di tahap yang sudah lebih memilih, contohnya memilih pasangan gitu ya, memilih kemudian pacar atau calon suami atau istri gitu ya. Ini terjadi di usia 20 sampai 25 tahun. Nah, 20 sampai 25 tahun ini apabila keintiman ini tidak didapatkan gitu ya, maka yang terjadi traitsnya adalah emotional deprivation, yaitu dia tidak merasa adanya pengalaman yang menyenangkan di dalam kehidupannya gitu. Nah, traits berikutnya adalah social exclusion, yaitu dia merasa keterasingan. Jadi dia merasa bahwa dirinya ini di dunia ini seorang diri, nggak punya siapa-siapa gitu ya. Karena apa? Karena di usia 20 sampai 25 tahun kan semua orang sudah dengan pekerjaannya masing-masing, keluarganya masing-masing misalnya seperti itu, dan kesibukannya masing-masing, sehingga pertemanan yang tadinya ada di usia sebelumnya yang SMP, SMA yang begitu banyak kemudian menjadi lebih sedikit jumlahnya. Nah, sehingga kalau ini pun dia nggak punya, maka dia akan merasa keterasingan ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah need for realistic limits gitu ya. Ini adalah di mana seseorang itu bisa menentukan bahwa oke, batasan aku tuh sampai segini nih cukup gitu. Jadi apabila orang mempunyai sense ini, maka dia akan merasa, dia nggak akan misalnya contohnya mengejar sesuatu tuh terlalu berlebihan sampai mengorbankan yang lainnya gitu ya. Let's say misalnya orang yang workaholic, kerjanya dari pagi sampai besok paginya lagi, tidur cuma 2 jam sampai 3 jam gitu kan ya. Dia mengejar sesuatu yang sebetulnya dia juga pun kalau disuruh deskripsiin secara real, dia nggak tahu apa yang dikejar gitu ya. Karena apa? Dia itu nggak punya limit yang realistis. Nah, pada saat ini, pada saat usia-usia dewasa ini, kalau misalnya dia tidak bisa melakukan hal-hal yang sesuai dengan realistiknya, nah maka yang terjadi traits di kehidupan selanjutnya adalah namanya entitlement. Entitlement itu adalah cenderung bahwa dirinya itu sampai nggak tahu batasan mana yang benar, mana yang salah, mana yang cukup, mana yang udah berlebih, mana yang oke, aku pokoknya di sini udah happy, dan mana yang oke, aku harus tetap kejar ini gitu ya. Nah ini adalah basic psychological needs plus kemudian kalau tidak terpenuhi traitsnya apa sih di kemudian hari. Seperti itu Bu Yuka. Oke. Thank you Bu Jovita. Kalau Ibu sendiri melihat ya kecenderungan dari orang tua milenial itu banyak miss-nya tuh di yang mana Bu dari 10 poin tadi? Misalnya orang tua milenial ini cenderung banyak yang sama anak ini meremehkan. Ya tadi kan ada Ibu sebutkan poin itu, atau ada juga yang mungkin Ibu melihat dari kasus-kasus yang Ibu tangani seringkali
miss-nya tuh dalam hal intimacy karena mungkin screen time ataupun hal lain. Menurut Ibu bagaimana, Bu? Iya, betul. Jadi cenderungannya gini, kalau orang tua milenial ini sebetulnya adalah hasil dari generasi sebelumnya gitu kan ya, which is generasi sebelumnya itu kan generasinya sudah bekerja keras gitu ya, dia punya anak adalah anak yang sudah punya fasilitas gitu ya. Nah itu adalah makanya orang tua milenial. Pada saat kita orang tua milenial itu kita sudah punya modality dalam hal katakanlah tercukupi semuanya, plus juga kerja juga gitu kan ya. Nah akhirnya kemudian merasa bahwa mempunyai saving yang banyak gitu kan, mempunyai kemudian kebutuhannya itu memang bisa terpenuhi. Nah karena merasa bahwa oh aku ini sudah bisa memenuhi loh semua hal yang memang dibutuhkan, nah sehingga cenderung memberikan kepada anaknya itu dengan jor-joran gitu, artinya dengan cuma-cuma dan kemudian memberikan itu dengan sendirinya. Jadi contohnya gini, anaknya bahkan belum minta udah dikasih gitu ya. Nah, ini akan mengurangi apa tadi dalam hal otonomi anak gitu ya. Karena anak merasa bahwa oh ya udah semua tersedia gitu ya. Contohnya aja misalnya dia mau misalnya mendaftar misalnya pada saat dia sudah remaja akhir ya, ataupun remaja-remaja yang memang sudah mau masuk perguruan tinggi pun sekarang yang banyak terjadi adalah yang daftar pun bukan dia sendiri tapi orang tuanya gitu yang sibuk cari-cari pendaftaran universitas gitu ya. Terus kemudian pada saat bekerja pun anaknya kemudian merasa bahwa oh tenang, mami punya koneksi, pokoknya kamu tinggal nanti dihubungin aja sama orangnya gitu. Jadi semuanya terfasilitasi gitu ya. Nah karena terfasilitasi akhirnya itu yang menghambat namanya autonomi anak. Jadi anak itu tidak pernah merasa atau diberikan kesempatan bahwa untuk berjuang sendiri gitu. Contohnya kalau anak usia dini mau makan aja, makanannya kan udah ada di piringnya gitu. Dia bahkan tidak kita kasih kesempatan untuk memilih misalnya seperti itu. Ya, sedangkan pada saat misalnya contohnya kita pada saat dulu pun kalau misalnya mau makan pun telur aja kita harus bikin sendiri gitu kan misalnya contohnya seperti. Jadi itu yang tampak di orang tua milenial, plus tadi benar juga yang namanya terkait sama intimasi gitu ya. Kenapa? Karena sekarang kan banyak teknologi, gadget time dan sebagainya, dan itu terkadang memang di luar kontrol. Nah, sehingga karena setiap hari anak juga berhubungannya sama gadget, orang tua juga berhubungannya sama gadget. Nah, terkadang lupa bahwa ternyata tatap muka secara fisik, kemudian interaksi dalam hal bermain bersama, tertawa bersama, melakukan kemudian kontak fisik secara langsung itu emang dibutuhkan dan itu menjadi kemudian berkurang atau bahkan hilang gitu. Nah sehingga intimasinya pun juga akan bisa menjadi tadi berkurang dan juga mengalami kemiskinan pada anak seperti itu. Oke. Dan bicara tentang kebutuhan emosional inti ya Bu, apakah setiap orang itu pasti ada satu kekurangannya atau oh ada loh yang satu orang ini benar-benar komplit dia nggak punya 10 hal tadi itu kekurangan itu? Apakah setiap orang pasti punya atau ada juga yang karena orang tuanya segitu care gitu jadi dia benar-benar terpenuhi? Gimana tuh Bu? Iya ini pertanyaan bagus juga nih ya, bagus banget karena apa? Karena ya itu kan kita selalu balik sama kata-kata bahwa emang nggak ada yang sempurna gitu kan ya. Kita jadi orang tua pun kita bukan orang tua yang sempurna, hal di dunia ini pun juga nggak ada yang sempurna gitu. Nah sehingga kalau kita lihat dari 11 step ini gitu ya. Nah, 11 step ini setiap orang pasti akan melewati, tapi yang membedakan adalah derajatnya gitu ya. Maksudnya seberapa tingkat keparahannya atau kemudian seberapa tingkat kemudian terkenanya gitu. Dan kalau kita lihat berkaitan sama trap ini yang menjadi kuncinya adalah bahwa life trap itu kan adalah sebuah pola yang memang dimulai dari masa kecil dan dia berulang. Jadi kata kuncinya itu berulang hingga dewasa. Ya, jadi harus berulang. Kalau cuma sekali, 2 kali, 3 kali aja jarang-jarang, ya nggak jadi life trap gitu. Tapi kalau itu dilakukan secara berulang dan kejadiannya terulang lagi hingga dewasa, nah ini namanya life trap. Nah, kemudian biasanya life trap ini tuh diawali dari sebuah tadi itu perlakuan orang tua, keluarga, teman atau pengasuh seperti itu ya. Nah, sehingga kemudian setelah dikumpulkan gitu ya oleh salah satu pakar psikologi dalam teori skema yaitu Jeffrey Young PhD, itu memang tadi yang sudah saya sebutkan itu ada yang namanya 11 life trap.
Nah, jadi setiap orang, tadi balik ke pertanyaan Bu Yuke, akan ada nih trapnya. Cuman di yang mananya, nah bisa jadi misalnya contohnya satu orang punyanya 2 atau 3 trap, sementara yang lain cuma punya, misalnya contohnya 1-2 trap. Orang lain lagi misalnya bisa punya, misalnya katakanlah 6-8 trap gitu, tapi tingkatannya atau derajatnya juga berbeda-beda. Oke, ya. Dan apakah orang tua yang punya life trap ini cenderung akan mewariskan ke anaknya, Bu, life trap yang sama? Iya, menarik banget nih pertanyaannya. Jadi life trap yang memang dialami sama orang tua, kalau kemudian ini tidak disadari, kemudian tidak berusaha untuk dibenari, itu emang akan terulang lagi kepada anaknya. Kenapa? Karena ini lewat pola pengasuhan yang memang sudah kita lakukan. Karena pola pengasuhannya kan kita mencontoh dari yang terdahulu gitu ya. Let's say misalnya katakanlah, wah pokoknya kalau bayi nangis biarin aja gitu, nggak usah disamperin gitu kan ya. Nah akhirnya pada saat si orang ini menjadi parents atau menjadi orang tua, dia pun memperlakukan hal yang sama kepada babynya gitu kan, karena dia merasa bahwa nah ya emang dulu perasaan aku juga seperti itu, aku juga digituin gitu kan ya. Tapi bukan karena sengaja gitu, tapi karena emang itu yang dia ketahui gitu. Emang itu yang memang limitasi pengetahuan dan kemudian apa yang dia cerna ya seperti itu gitu. Gitu. Jadi bukan karena ketersengajaan, tapi karena memang itu sudah yang dia contoh, sudah menjadi model bagi dia, sehingga dia akan melakukan hal yang sama kembali. Oke, jadi penting banget untuk kita aware ya Bu ya, dengan apa sih life trap kita supaya jangan sampai kita melakukan kesalahan yang sama dalam mendidik anak ini. Dan satu lagi pertanyaan Bu yang terakhir. Jadi intinya Bu dari diskusi kita pada hari ini adalah intinya ketika kita menjadi orang tua, kita harus balance ya Bu ya. Nggak boleh terlalu kasih kebebasan buat anak, nggak boleh terlalu otoriter juga sampai tidak memberikan otonomi untuk anak itu ya. Nah, yang paling sulit ini juga yang saya rasakan ketika punya anak, gimana sih cara biar balance itu Bu, antara permisif dan nggak otoriter itu ya Bu. Kadang-kadang kapan sih Bu kita harus permisif, kapan kita harus otoriter, dan bagaimana supaya kita tetap balance Bu? Iya, betul. Nah, sebetulnya kalau emang kaitannya sama permisif sama otoriter, jadi kan kalau otoriter itu kan emang bahwa kendali itu ada lebih dominan di orang tua gitu ya. Nah, kita harus ingat bahwa untuk otoriter, permisif atau autoritatif itu sebetulnya kita nggak ada yang murni menggunakan satu pola aja. Pasti dalam diri kita itu akan ada dinamikanya kan. Kadang kita pakai otoriter, kadang pada saat atau situasi tertentu kita pakai misalnya otoritatif, kadang pada saat tertentu kita misalnya pakai permisif gitu. Jadi kita akan bermain di situ. Tapi yang dimaksud dengan pola asuh itu adalah yang paling banyak kita gunakan atau pola dominannya gitu ya. Nah, kalau untuk otoriter itu sebetulnya dominan itu bisa dipakai di anak usia dini sampai dengan 5 tahun. Kenapa? Karena di masa itu adalah masa di mana dia emang harus memahami aturan yang ada gitu. Jadi do sama don'ts, baik dan tidak baik, mana yang buruk, mana yang bisa diterima sama orang lain, itu kan adanya di usia dini gitu ya. Nah, sehingga kita boleh otoriter dalam hal menerapkan aturan-aturan dan segi-segi moral yang baik buat dia gitu. Tapi tetap dalam pelaksanaannya tetap harus dengan contohnya tadi ya, memberikan batasan juga disertai dengan role model. Jadi kita pun juga harus mencontohkan seperti itu. Jadi bukan asal ngomong kamu harus ini, tapi kita tidak mencontohkan. Plus harus dibawa dalam situasi bahwa anak ini masih usia dini. Jadi kemampuan dia untuk menalar, untuk memahami bahasa itu memang sangat singkat gitu. Sehingga kalau kita memberitahu apapun, satu harus dengan contoh perilaku, kedua kata-katanya itu seminimal mungkin gitu. Misalnya sesimpel mungkin. Kalau kita mau kasih tahu taruh piringnya di tempat cuci piring setelah selesai makan. Nah, kita bisa kasih contoh. Oke, udah selesai makan, taruh di tempat cuci piring. Udah gitu aja. Jadi nggak usah terlalu banyak kata-kata atau kalimat gitu. Nah, kalau berkaitan sama tadi yang permisif gitu ya. Permisif itu kan tadi kita banyak membebaskan anak-anak gitu. Nah, membebaskan itu memang perlu kalau memang contohnya kita sudah paham bahwa dia tahu semua rules-nya gitu. Jadi kita boleh agak lepas sedikit gitu ya. Tapi tetap harus tadi itu
dipantau bahwa pola asuh yang demokratis ya atau otoritatif itu tetap memang merupakan pola asuh yang memang terbaik. Karena apa? Karena dia balance gitu antara dia memberitahu bahwa mana yang boleh, mana yang enggak, tapi tetap anak ini didampingi dalam prosesnya gitu. Nah, yang paling nggak boleh itu adalah pola asuh yang neglecting atau mengabaikan anak. Jadi benar-benar nggak mau tahu urusan kamu gitu ya. Nah, itu paling nggak boleh gitu. Nah, tadi berkaitan sama ini juga, sekalian mau menambahkan bahwa cara untuk mengenali red flags itu seperti apa sih? Maksudnya tadi Bu Yuko juga tanya kan, gimana caranya aku tahu ini sudah life trap aku atau masih bisa ditolerir gitu loh, ya kan? Nah, yang kita harus perhatikan dalam mengenali life traps ini ada 3 hal sebetulnya. Yang pertama adalah kita pahami bahwa life trap ini ada pola yang berulang waktu yang lama gitu. Contohnya apa? Itu kita bisa rasakan misalnya seperti ini. Kok aku dulu misalnya contohnya ya nggak bisa nerima masukan orang gitu ya, remaja pun aku nggak bisa nerima masukan orang, dan sampai sekarang pun aku dewasa pun aku tetap nggak bisa nerima orang kasih aku masukan. Aku merasa kalau orang ngasih masukan tuh aku merasa bahwa aku kayak dibego-begoin gitu. Nah, itu tuh berulang terus polanya. Nah, itu berarti kita harus tahu bahwa oh, itu life trap kita gitu ya. Nah, yang kedua adalah life trap sifatnya merusak diri gitu. Jadi maksudnya nggak ada efek positif buat diri gitu ya. Nah, kalau kita bilang merusak diri itu apa? Ya sampai parahnya adalah misalnya kita self harm gitu ya, atau kemudian kita jadi mengintimidasi diri kita sendiri, atau membuat diri kita itu tidak bisa berkembang secara potensi. Nah itu, jadi kalau sampai sudah menghambat potensi diri kita dan kita tidak bisa berperan sesuai dengan usia kita, misalnya usia kerja ya kan harusnya kerja, begitu usia kerja kemudian kita nganggur aja, nah itu berarti udah namanya merusak diri kan. Nah itu berarti termasuk life trap lagi. Atau kemudian yang ketiga, life trap itu membuat individu itu struggling to survival. Jadi si individu itu kan merasa bahwa untuk bisa sampai di everyday itu aku bisa oke menjalani hari itu aku struggle banget gitu. Kayak aku tuh perlu energi lebih, makanya aku kayak ngerasa capek jalanin hari. Aku ngerasa kemudian nggak ada puas-puasnya, energi aku juga low gitu kan ya. Aku juga sampai nggak tahu minat aku apa lagi. Nah itu berarti sudah mengalami yang namanya life trap. Dan kalau itu terjadi memang perlu bantuan gitu ya, dalam hal ini misalnya bisa ke tenaga profesional untuk mencari sebetulnya life trap-nya apa, dan kemudian nanti akan diberikan terapi di sana untuk memang bisa mengatasi si life trap ini menjadi hal yang bisa kemudian diterima, kemudian diubah gitu ya, dengan cara yang memang adaptif dan kemudian bisa dilakukan yang namanya pembaharuan dalam hal pemikiran atau kemudian perbuatan atau juga sikap seperti itu.